Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di konten ngaji. Tidak henti-hentinya kita terus gembos konten ini, karena konten ini yang paling bermanfaat dibanding konten alam gaib, dibanding konten penelusuran, dibanding konten-konten keilmuan dan yang lainnya ya. Konten ngaji ini salah satu konten yang paling bermanfaat. Karena kenapa? Karena di dalam konten ini saya akan fokus untuk sama-sama sharing pengalaman, sharing pemahaman yang saya dapat dari guru-guru saya ya. Nah, pada kesempatan kali ini apa yang akan kita bahas? Di sini yang akan kita bahas mengenai peraturan dan aturan yang Allah berikan untuk kita. Banyak orang-orang yang tertekan dengan aturan Allah. Aturan Allah yang dimaksud seperti kewajiban dalam zakat, kewajiban dalam menutup aurat, kewajiban di dalam misalkan mendidik dan lain sebagainya ya. Itu semua aturan-aturan Allah yang diberikan untuk kita. Tapi banyak orang-orang yang merasa tertekan dengan aturan tersebut. Seakan-akan Allah mengekang kebebasan hidup mereka. Seakan-akan Allah ini membatasi kebebasan mereka di alam dunia. Semua ada aturannya. Dari mulai makan, tidur, masuk toilet, semua diatur oleh agama. Ini kenapa kok Allah terlalu mengatur hidup kita? Nah, ini salah konsepsi dalam beragama nih. Di sini akan saya jelaskan ya. Saya akan berikan satu pengibaratan, semoga pengibaratan ini mudah dipahami dan mudah dicerna oleh teman-teman semua, mudah masuk ke dalam akal pikiran dan mudah dipahami ya. Jadi begini, saat ada seseorang membeli motor dengan kapasitas 150 cc, misalkan saya membelikan Anda, saya membelikan antum motor dengan kecepatan 150 cc, batas maksimal kecepatan motor tersebut adalah 120 km per jam. Batas maksimal kecepatan motor tersebut adalah 120 km per jam. Lalu saya mengatur Anda. Saya memberikan aturan. Kalau ente pakai motor ini, jangan ngebut-ngebut. Nah, sekarang saya bertanya. Kenapa saya memberikan aturan tersebut? Saya berikan waktu 5 detik lah untuk menjawab ya. Kenapa saya memberikan aturan tersebut? Baik, saya jawab. Begini, orang yang tidak paham akan berpikir, ini kan motor gue. Lu kan udah ngasih ke gue. Kamu kan sudah ngasih saya motor ini. Kenapa kamu melarang saya? Gitu loh, ya. Atau kalau anggap saja motor itu bukan saya yang beli ya. Saya anggap saja itu motor kamu deh. Itu motor kamu, itu motor antum. Motor antum yang beli motor tersebut pakai duit antum sendiri. Lalu saya sebagai teman antum memberikan aturan. Lu kalau pakai motor itu jangan ngebut ya. Nah, orang-orang yang tidak paham berpikir bahwa lu kok ngatur sih? Kamu kok ngatur hidup saya sih? Kok saya dikekang sih? Kok saya diatur sih? Pasti akan timbul perasaan seperti itu. Karena itu normal. Itu normal. Psikologi manusia begitu. Manusia itu paling tidak bisa diatur. Oleh karena itu, adanya aturan justru akan menimbulkan mispersepsi di dalam pikiran manusia. Ya, sekarang begini, aturan diciptakan untuk mengatur manusia, tapi justru saat aturan diciptakan malah banyak orang yang melanggar. Kenapa ya? Karena memang itu psikologi manusia seperti itu. Manusia paling tidak senang diatur. Bahkan kalau orang yang asalnya biasa bangun pagi, begitu ada aturan, bangun tidak boleh lebih dari jam 7, dia akan mendadak bangun siang. Itu psikologi manusia. Nah, kembali ke topik ya. Pada saat Anda memiliki motor yang berkecepatan 150 cc, kecepatan maksimalnya 120 km per jam, lalu saya memberikan aturan, jangan ngebut ya pakai motor ini. Itu artinya bukan saya sedang mengatur Anda, tapi saya tahu batas kemampuan Anda. Saya tahu bahwa motor Anda itu tidak bisa ngebut. Saya tahu motor Anda itu tidak pantas untuk ngebut, lawang kecepatannya cuma 120 km per jam. Begitupun aturan Allah. Ya, begitupun aturan Allah. Allah mengatur kita untuk beribadah 5 kali sehari dalam 24 jam. Dalam 24 jam kita diperintahkan untuk sholat 5 kali. Apakah itu aturan? Apakah itu untuk Allah? Bukan. Itu untuk kita. Allah memberikan aturan ibadah 5 kali sehari karena Allah tahu kita nggak sanggup kalau diberi aturan ibadah 50 kali sehari. Makanya dikasihnya 5 kali. Tapi kan 5 kali juga sama-sama bikin capek. Ya lebih capek tidak ibadah lah. Sekarang silakan coba untuk merasakan perbedaannya saat beribadah 5 kali dan tidak beribadah sama sekali.
Anda akan mendapatkan banyak kegelisahan di dalam hidup. Anda akan mendapatkan banyak keombang-ambingan dalam hidup, dan lain sebagainya. Begitupun pada saat Allah memerintahkan untuk zakat. Zakat 2,5%. Itu artinya Allah tidak mau harta Anda. Itu bukan berarti Allah pengen harta Anda. Bukan berarti Allah itu pengen mengatur harta Anda. Bukan. Allah memberikan kewajiban zakat 2,5% dalam 1 bulan. Karena Allah tahu kalau zakatnya 30% Anda nggak bakal sanggup. Lawang 2,5% aja susahnya minta ampun. Itu karena Allah tahu bahwa kalau zakatnya lebih dari 2,5%, lu nggak bakal sanggup. Susah, nggak bakal bisa gitu loh. Kemampuan ente hanya sampai 2,5%, baru hati lu bisa tenang. Di sisi lain, Allah memberikan patokan zakat seperti itu agar apa? Karena kalau tidak ada aturan seperti itu, kita akan terlalu terbiasa dengan yang namanya duniawi. Kita akan terlalu cinta dengan yang namanya duniawi. Sehingga kecintaan kita terhadap duniawi itu akan membuat kita tersiksa. Semakin kita kejar dunia, semakin dunia menjauh. Seperti ibaratnya saat seorang ayah memerintahkan kepada anaknya agar tidak main HP, itu artinya karena si ayah tahu kalau anak ini keseringan main HP, dia akan tersiksa. Masa depannya hancur karena game, pikirannya hancur karena tontonan tidak bermutu, visi misi dan persepsinya hancur karena berita-berita negatif yang dia lihat di dalam HP-nya sendiri. Oleh karena itu si ayah membatasi ruang dan waktu si anak di dalam memainkan handphone. Karena ayah tahu kalau anak ini terlalu lama main handphone, dia akan hancur. Begitupun Allah tahu kalau orang ini, kalau manusia terlalu enak dengan duniawi, dia akan hancur. Makanya setiap sebulan sekali ada zakat, agar rasa cintanya terhadap duniawi itu tetap terkontrol. Ya, agar enggak timbul rasa pelit, agar tidak timbul rasa serakah. Makanya ada aturan zakat, naik lagi ada aturan sedekah. Itu untuk kita. Allah memberi aturan itu karena Allah tahu kita tidak bisa hidup tanpa aturan itu. Saat ayah memberi aturan kepada anaknya, karena dia tahu aturan itu yang dibutuhkan anaknya, bukan kemauan ayah untuk mengatur anaknya. Saya mengatur murid saya karena saya tahu murid saya memerlukan aturan itu. Bukan saya yang mau mengatur. Lawang murid saya itu anak orang kok. Mau dia masuk neraka pun bukan urusan saya. Tapi karena saya sebagai guru dan dia datang kepada saya sebagai murid, maka dari itu saya memberikan aturan. Kenapa saya memberikan aturan? Karena dia datang kepada saya tujuannya berguru. Makanya saya beri aturan. Kenapa? Karena aturan itu cocok dan wajib diamalkan oleh dia sebagai seorang murid. Kan seorang murid perlu aturan agar dia menjadi murid yang baik. Pada saat guru Anda di sekolah, di SMP, di SMA memberikan aturan, bukan berarti dia ingin mengekang hidup Anda. Tapi dia tahu Anda itu hanya akan sukses kalau ada aturan begini. Orang yang pada saat sekolahnya diatur dengan PR, diatur dengan pekerjaan rumah, diatur dengan disiplin, saat dia keluar sekolah, disiplinnya akan dibawa sampai ke ranah pekerjaan, sampai ke ranah usaha, sampai ke ranah hubungan pertemanan, hubungan bisnis. Dia akan disiplin di dalam hubungan-hubungan tersebut. Disiplin itu munculnya dari mana? Dari sekolah. Aturan dari sekolah menimbulkan buahnya apa? Disiplin. Dan disiplin ini akan bermanfaat untuk si orang yang sekolah ini ke depannya. Begitupun aturan Allah. Allah memberikan aturan, ini aturannya, ini aturannya, ini aturannya. Aturan itu untuk siapa? Ya untuk kita sebagai manusia. Karena kita nggak bakal hidup tanpa aturan itu. Kita akan hancur tanpa ada aturan itu. Serius, kita akan hancur tanpa ada aturan itu. Kalau tidak ada aturan zakat 2,5%, sudah banyak orang-orang miskin yang mati kelaparan. Kalau tidak ada sunnah sedekah, banyak orang-orang miskin yang kesusahan. Kalau tidak ada aturan infak, sedekah, zakat, semua orang akan berlomba-lomba mencintai dunia, lomba-lomba mencari dunia. Lawang ada aturan saja banyak orang yang saling membacok karena urusan duniawi, apalagi tidak ada aturan.
Dan orang-orang yang saling memperebutkan duniawi, ada yang korupsi, rebutan warisan, saling bunuh dengan saudara, rebutan lahan bisnis, rebutan lapak penjualan, lapak dagang. Mereka rebutan cari duniawi. Itu karena apa? Karena mereka tidak mengamalkan aturan yang Allah berikan. Orang-orang yang mengamalkan aturan yang Allah berikan, hidupnya slow-slow aja. Itu artinya apa? Aturan yang Allah kasih itu untuk kita, untuk ketenangan, kebaikan hidup kita di dunia. Bukan Allah yang pengen atur kita. Allah nggak butuh kita sama sekali. Bahkan meskipun seluruh alam ini tidak bersujud kepada Allah, Allah tetap Allah. Seperti ibaratnya minyak. Minyak tetap minyak. Meskipun saya tidak mengakui ini minyak, dia tetap minyak. Dia tetap minyak. Ya, begitupun Allah. Anda mau mengamalkan perintah Allah, mau mengamalkan aturan Allah, ya Allah tetap Allah. Dia tidak akan berubah, dia tetap Tuhan. Dia tetap maha segalanya meskipun Anda tidak menyembah atau tidak mempraktekkan aturannya. Tapi yang butuh persembahan, butuh aturan itu siapa? Ya kita sendiri, bukan Allah, kita sendiri. Kita sendiri. Ya, aturan-aturan itu kita butuhkan untuk mengontrol hidup kita. Aturan-aturan itu kita perlukan untuk memanage hidup kita, agar hidup kita ini lebih tertata, lebih rapi, lebih benar, lebih bahagia tentunya ya. Oleh karena itu, jangan sampai husnuzon, jangan sampai suudon kepada aturan-aturan Allah. Jangan. Karena semua aturan itu untuk kita. Semua larangan perintah agama itu untuk kita, bukan untuk orang lain ya, untuk kita. Contoh, ada hukuman kisos bagi orang yang membunuh. Itu hukuman untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk kita. Di dalam Islam ada larangan membunuh. Larangan membunuh itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Bayangkan kalau tidak ada larangan membunuh. Di jalan, kita berantem sama orang, besok kita mati. Besok keluarga kita mati. Gitu loh. Ya. Kalau tidak ada aturan kisos di dalam agama, anak kita, saudara kita, keluarga kita bermasalah dengan orang lain, bisa-bisa mati. Ya, jadi perintah atau larangan untuk membunuh itu bukan larangan untuk kita agar membunuh orang lain, bukan, tapi larangan untuk orang lain, aturan untuk orang lain agar mereka tidak membunuh kita. Itu aturan dalam agama. Jadi aturan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya, aturan dan larangan riba bukan larangan kita untuk melakukan proses riba kepada orang lain, bukan, tapi agar kita tidak terjerat riba. Itu maknanya. Jadi jangan sampai suudon dengan aturan Allah ya. Semoga paham semuanya. Kalau memang benar-benar kita beragama Islam ya. Islam itu kan dari salam, selamat ya. Jadi jangan dulu menyelamatkan orang lain kalau kita belum bisa menyelamatkan diri kita. Dan salah satu cara untuk menyelamatkan diri kita adalah mempraktekkan aturan-aturan, pakem-pakem, larangan-larangan, dan perintah-perintah yang Allah berikan untuk makhluknya. Insya Allah saat semuanya kita laksanakan, kita hidup aman, damai, tidak ada masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.